Billah amma ba'd. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, ya, kemudian memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya adalah ya nikmat iman dan nikmat Islam yang alhamdulillah sampai sekarang masih terpatri di hati-hati kita. Nah, kemudian tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga, anak famili, istri beliau, dan semoga ya salawat dan salam ini sampai kepada kita selaku pengikut beliau yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau di akhir zaman ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai kajian kita, ya tadabbur kita dalam ya surat yang pertama dalam surat An-Naba di juz 30. Adapun ya sebab atau alasan kami memilih juz 30 ini untuk menjadi sebagai pondasi kita untuk memulai pelajaran tafsir, ya diantaranya bahwa ya juz 30 ini alhamdulillah ya mungkin sebagian besar dari kita sudah menghafalnya, bahkan ada yang sudah menghatamkan juz 30 ini. Ya kemudian yang kedua, ya juz 30 ini ya paling sering ya, kita baca di dalam sholat kita, ya paling sering kita baca di dalam sholat kita. Ya kemudian yang ketiga, ya juz 30 ini adalah ya sebagian besar itu adalah surat-surat Makkiyah yang berbicara tentang ketauhidan. Ya kita tahu di awal-awal dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya lebih fokus dalam berdakwah tentang tauhid ini. Ya bahkan di Fatrah Mekah itu ya tidak ada ibadah yang disyariatkan kecuali hanya sholat, ya. Sholat pun hanya di waktu pagi dan di waktu sore. Selebihnya ya Allah Subhanahu wa taala dan nabinya ingin menguatkan fondasi, menguatkan keimanan orang-orang beriman di masa itu. Agar nanti ketika datang perintah dan larangan, dan itu banyak terjadi nanti di fase Mekah, ya secara keimanan, ya secara kekuatan hati dan iman, para kaum muslimin sudah siap untuk menerima perintah Allah. Karena memang di antara ya sebab banyak di antara kita yang menolak syariat itu disebabkan karena memang pondasi agama kita yang belum kuat. Ya masih banyak di antara kita yang ya belum menyadari ya betapa perintah Allah itu, betapa larangannya Allah itu adalah bagian dari syariat ini. Ya, ya kemudian ya, di antara sebab juga kami memilih ini karena kalau kita ya sudah menguasai mufradat atau kata-kata minimal di juz 30 ini, maka insya Allah akan mudah bagi kita untuk memahami surat-surat yang lain, apalagi surat-surat Madani, surat-surat yang diturun di Madinah, ya tipikalnya itu lebih mudah dipahami daripada surat-surat yang turun di Mekah. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan memulai dengan surat An-Naba. Sebelumnya suara saya jelas atau tidak? Nanti kalau alhamdulillah ya kalau ada bermasalah dengan mic tolong dikabarkan, atau juga kalau terlalu cepat bicaranya ya. Soalnya ya sudah terbiasa memang bicara cepat-cepat, kalau bicara lambat-lambat itu biasanya lupa materinya. Ya. Surat An-Naba, ya Allah Subhanahu wa taala memulai juz 30 ini dengan surat An-Naba. Ya, makanya surat juz 30 ini sering kita dengar dengan sebutan juz amma. Kenapa? Karena awalan dari surat ini dimulai dengan kata amma yatasaalun. Makanya dinamakan dengan juz amma. Nah, juz 29 itu biasanya mereka di Arab itu menyebutnya dengan juz tabarok, ya. Tetapi kita di Indonesia ini ya lebih ma'ruf dan lebih terkenal dengan ya kata ini, kata juz amma. Ya, maksudnya juz amma itu juz 30, juz yang suratnya dimulai dengan kata amma yatasaalun maksudnya. Ya, kemudian surat An-Naba ini termasuk dalam kelompok surat Makkiyah, ya, termasuk dalam kelompok surat Makkiyah. Apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah ini? Ada yang bisa memberikan pendapat? Tafadhol. Ada yang tahu maksudnya surat Makkiyah ini apa? Ada kan namanya surat Madaniyah, ada namanya surat Makkiyah.
Ya, silahkan. Surat yang diturunkan di Mekah. Surat yang diturunkan di Mekah. Ada pendapat yang lain? Surat yang diturunkan di Mekah. Ada pendapat? Hadiahnya enggak punya Afif? Hah? Biar semangat mau jawab. Ada hadiahnya enggak? Hadiahnya dari Ummu Afif ya. Oh, siap. Ridi. Nah, apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah ini? Sering kita temukan yang diturunkan sebelum hijrah. Surat yang diturunkan sebelum hijrah. Ya, ada pendapat yang lain lagi. Yang pertama ada yang menjawab yang diturunkan sebelum wah ini tulisan Indonesia jelek ya. Haunakul ma nazala qabla al-hijrah. Ya, sebelum hijrah. Ya, surat yang diturunkan sebelum hijrah. Ada pendapat yang lain? Ini termasuk pendapat yang sangat kuat. Ini adalah pendapat yang mengatakan ya bahwasanya surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah dan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah hijrah. Ada pendapat yang lain? Ya, kalau tidak ada, ya kita coba ini bahas. Ya, surat Makkiyah yang dimaksud dengan surat Makkiyah, yaitu ulama ulumul Quran itu berbeda pendapat ya. Di antara ada yang melihat dari zaman, dari waktu turunnya. Waktu turunnya atau yang kita kenal dengan az-zaman. Nah, az-zaman, waktu turunnya. Yang kedua, ditinjau dari tempat turunnya. Tempat turunnya atau dalam bahasa Arab itu al-makan. Bukan makan ya, sudah makan semua ini. Kalau makan itu al-akal, ini al-makan. Ya. Yang ketiga, al-khitab. Siapa yang dibicarakan? Apa bahasa Arab? Apa bahasa Indonesia al-khitab? Terus ini khitab ya. Khitab. Ya, al-khitab. Kepada siapa surat ini ingin disampaikan? Ya, pendapat yang pertama ya seperti yang dikatakan oleh saudari kita tadi bahwasanya dilihat dari waktunya ya. Yang turun sebelum hijrah dari 1 sampai 13 tahun, walaupun dia posisinya di Madinah ya, yang penting dia turunnya sebelum hijrah, ya maka itu termasuk dalam surat Makkiyah. Yang turun setelah hijrah maka dinamakan dengan surat Madaniyah. Nah, yang kedua itu dilihat berdasarkan tempat, al-makan. Jadi semua surat yang turun di Mekah adalah surat Makkiyah dan semua surat yang turun di Madinah adalah surat Madani. Bedakan ya, yang pertama itu waktunya sebelum hijrah dan setelah hijrah. Yang kedua tempatnya, di mana dia turun. Nah, yang ketiga itu berdasarkan al-khitab. Kepada siapa surat ini disampaikan. Ya, ketika surat ini berbicara atau surat ini ditujukan kepada penduduk kota Mekah, maka ini dinamakan dengan surat Makkiyah. Nah, kalau seandainya surat ini ditujukan kepada penduduk Madinah, maka surat ini juga dinamakan dengan surat Madani. Tetapi ya sekali lagi pendapat yang paling kuat adalah dibagi berdasarkan waktu ini. Dibagi berdasarkan zaman, waktu ya. Jadi semua surat yang turun sebelum hijrah itu adalah surat Makkiyah dan semua surat yang turun setelah hijrah, maksudnya setelah hijrah di Madinah ya, maka itu dinamakan dengan surat Madani. Walaupun surat itu turun di Mekah. Contohnya surat Al-Maidah ya, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, itu turun di Mekah. Ya, turun di Mekah ketika haji wada ya, ketika hajatul wada, ketika haji perpisahan Nabi. Tetapi ulama mengatakan dia termasuk dalam kelompok hadis Madani ya, hadis yang turun di Madinah. Kenapa? Karena surat ini turun setelah hijrah. Kemudian ya teman-teman, ya dalam satu surat itu tidak selamanya misalnya kalau kita katakan surat An-Naba nih, surat Makkiyah seluruh ayatnya itu Makkiyah, tidak. Ada beberapa surat ya yang dihukumi surat Makkiyah tetapi di dalamnya juga ada ayat-ayat Madani. Ya, dan ini sedikit ya. Ya. Mereka menghukum ini secara umum. Suratnya lebih banyak turun kapan begitu. Nah, contohnya di juz 30 ada surat yang dua ya, yang Makki dan Madani. Contohnya surat Al-Mutaffifin. Nah, ketika Allah katakan wailul lil mutaffifin, ya celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Ya ayat ini jelas sekali turun di Mekah, ya. Ayat ini jelas sekali turun di Madinah.
Ya karena ini berbicara tentang timbangan, berbicara tentang syariat. Ya, tetapi yang herannya setelah Al-Mutaffifin ini setelah Allah bercerita tentang ya orang-orang yang mengurangi timbangan, Allah bercerita lagi tentang hari kiamat. Nah, ini merupakan tipikal atau karakter dari surat-surat Makkiyah. Makanya tidak selamanya ya surat yang turun ya surat Makkiyah itu semuanya Makkiyah, ada di antaranya surat Makkiyah tapi ada beberapa ayat itu yang termasuk surat Madani yang dia turun sebelum hijrah. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya memulai surat ini dengan perkataannya amma yatasaalun. Ya. Ahli tafsir ya mengatakan amma di sini adalah istifham ingkari. Ya, istifham ingkari. Allah ingin bertanya tapi ingin mengingkari seperti itu. Ya, bukan berarti Allah tidak tahu apa yang mereka saling tanyakan ya. Yatasaalun kalau kita katakan dari sa'ala itu artinya bertanya ya. Kalau tasa'ala itu saling bertanya. Makanya ini antum coba bayangkan ya kondisinya orang di Mekah ketika itu saling bertanya-tanya satu dan lainnya. Ya, paham tidak? Kalau sa'ala yas'alu itu hanya seseorang bertanya kepada orang lain tanpa ada timbal balik. Kalau tasa'ala itu mereka saling bertanya-tanya, ya, saling bertanya-tanya tentang berita besar ini. Ya, amma di sini ya ulama mengatakan adalah istifham ingkari ya, istifham untuk mengingkari. Istifham itu ya bertanya untuk mengingkari sebenarnya. Contohnya misalnya, ya, saya seorang guru misalnya, ya dapat anak murid saya itu di dalam kantongnya itu ada HP. Ya misalnya di pondok pesantren yang dilarang ada HP. Saya sudah tahu di kantongnya itu ada HP, tetapi saya ingin bertanya sama murid ini untuk membuat dia takut. Betul tidak? Ketika saya tanyakan, ada apa di kantong antum, akhi? Padahal saya sudah tahu di dalam itu ada HP. Nah, intinya kira-kira Allah ingin mengatakan seperti itu. Amma ya tasa'alun. Tentang apa mereka bertanya-tanya itu? Kenapa harus bertanya tentang masalah besar ini? Ya, tidak cukup di sini Allah langsung menurunkan ayat yang kedua, anin naba'il azim. Ya, tentang berita yang besar. Ya, apa itu naba'il azim di sini? Apa itu berita besar yang dipertanyakan oleh kaum musyrikin ketika itu? Ada bisa menjawab teman-teman? Apa itu naba'il azim? Berita besar apa sih yang dipertanyakan? Dia punya bacaan sebelumnya? Ya, an-naba di sini itu adalah berita yang sangat azim ya, berita yang besar. Beda dengan khobar. Khobar itu hanya kabar biasa ya. Makanya di ayat yang lain Allah katakan inja akum fasikum binabain ya fatabayyanu. Allah katakannya kalau seandainya orang fasik datang dengan berita besar, maka harus tabayun. Kita harus bertabayun. Makanya ya tidak semua kabar itu harus tabayun ya. Kalau cuma kabar sepele yang dia sudah ya umum bihi balwa ya, yang orang sudah paham ini masalah ini, tidak boleh bertanya, tidak perlu lagi ada tabayun di situ. Yang memerlukan tabayun itu adalah ya perkara-perkara yang besar, ya perkara-perkara yang naba yang besar. Nah, an-naba di sini ya ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya an-naba ini adalah hari kebangkitan ya, hari kebangkitan. Nah, ada juga pendapat kedua yang mengatakan an-naba ini adalah Al-Qur'an. Tentang Al-Qur'an mereka bertanya-tanya. Al-Qur'an. Yang ketiga adalah tentang Rasulullah. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan ya bahwasanya an-naba di sini adalah hari kebangkitan, kemudian Rasulullah dan ada juga mengatakan adalah itu adalah Al-Qur'an. Alladzi hum fihi mukhtalifun, kata Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yang hum itu mereka fihi ya di dalam berita besar ini mukhtalifun. Hi di sini fihi ya yang pernah belajar bahasa Arab ya. Fihi ini dia kembali ke kata an-naba ya. Kembali ke belakang ya. Yang alladzi itu artinya yang, hum itu artinya mereka, fihi ya di dalam berita besar ini mukhtalifun berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang beriman tentang hari akhir, tentang hari kebangkitan. Ada di antara mereka yang mendustai. Kalau seandainya an-naba itu kita artikan Al-Qur'an, bisa juga ya. Ada di antara orang-orang kafir yang beriman kepada Al-Qur'an. Ada juga yang mengingkari. Kemudian kalau kita katakan tentang Rasulullah ya, ada juga orang kafir yang beriman kepada Rasulullah dan di antara mereka juga ya, orang-orang Mekah itu ada yang mengingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ya, pendapat yang paling kuat ya, yang diantaranya ditarjihkan, yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari ya, dan beberapa mufassir yang lain adalah hari kebangkitan. An-naba ini adalah hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, kata
kata Allah Subhanahu wa taala, yang mereka yang berbeda pendapat di dalamnya. Apa Allah katakan? Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Ya, sekali-kali mereka akan mengetahui kebenaran tentang hari kebangkitan. Kita ambil pendapat pertama ya. An-naba ini kita artikan dengan hari kebangkitan. Ya, kalla saya'lamun. Ya, sekali-kali mereka pasti akan mengetahui, mereka akan menyaksikan bagaimana tentang hari kebangkitan ini. Tsumma kalla saya'lamun. Tidak cukup itu lagi. Allah mentakkidkan lagi di sini. Allah katakan kemudian mereka akan mengetahui ya bagaimana hari kebangkitan itu. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, orang-orang kafir Quraisy di zaman itu, ya mereka itu bukan ateis ya. Mereka itu adalah orang yang tahu Allah ya. Mereka tahu Allah ini. Makanya Allah katakan ya di dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah" ya. Kalau seandainya kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti akan mengatakan Allah. Mereka tahu ini Allah, mereka tahu ini Tuhan, ini Allah. Allah itu pencipta, Allah itu yang mengatur, Allah itu yang semuanya mereka tahu. Tetapi mereka ya selalu menjadikan patung-patung sesembahan mereka itu adalah perantara antara mereka dengan Allah. Padahal Allah tidak butuh perantara. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan tentang orang kafir ini, mana buduhum ya, perkataan kafir, mana buduhum illa liqarribuna indallahi zulfa. Ya, kami tidak pernah menyembah Tuhan-Tuhan Lata, Uzza dan seterusnya ini, tetapi kami menyembah mereka supaya bisa mendekatkan kami dengan Allah. Ya, jadi yang terjadi permasalahan di sini, orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah ketika itu, ya mereka ini bukan ateis, mereka ini bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka percaya Tuhan, tetapi mereka mengingkari hari kebangkitan. Kenapa? Karena mereka tahu, ya kalau seandainya ada hari kebangkitan, ini pasti perbuatan kita di dunia ini akan dibalas. Makanya kadang-kadang teman-teman ya, masalah hawa nafsu ya, ini mereka hanya menuruti hawa nafsu ya. Hawa nafsu yang buruk itu bisa membentuk akidah yang buruk. Tentunya dalam orang kafir ini. Kenapa mereka tidak mau percaya hari kebangkitan? Karena mereka tahu kalau seandainya mereka percaya hari kebangkitan, ini kelakuan kita di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban. Mereka tidak mau ada pertanggungjawaban. Mereka mau ya kayak hewan yang berzina, minum minuman keras ya, kemudian melakukan perbuatan sia-sia dan akhirnya mati, kemudian sudah tidak ada lagi balasan. Nah, ini tidak mungkin ya, Allah tidak menciptakan kita ini abas cuma bermain, tidak ya. Nah, biasanya dalam tafsir itu ya antum kalau buka Quran sekarang ya kita belajar mentafsirkan. Nah, itu kita bagi per paragraf ya. Ini paragraf pertama sudah selesai. Ya, ketika Allah sudah mengatakan amma yatasaalun, ya apa yang mereka pertanyakan, Allah langsung katakan anin nabail azim. Mereka itu bertanya tentang berita besar, yaitu hari kebangkitan, hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, kata Allah. Yang mereka ya tentang an-naba ini berbeda. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Allah katakan apa? Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Tidak ya, sekali-kali kelak mereka akan mengetahui dan sekali-kali mereka akan mengetahuinya tentang hari kebangkitan ini. Ya, kita pindah sekarang ke paragraf yang kedua. Untuk membuktikannya kepada orang-orang kafir ya, orang-orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan, ya Allah di sini ingin menunjukkan bagaimana kekuasaannya dalam penciptaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia ini dengan begitu sempurna. Ya, bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan orang yang sudah mati ini dari dalam kubur ya. Dan Allah akan pertanyakan. Makanya Allah katakan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-6, ayo lihat ini bumi. Allah katakan apa? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini hamparan? Nah, di qiraah yang lain Allah katakan mumahada. Ini bacanya mumahada. Maksudnya mudah ya, sangat mudah bumi ini. Ya, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Nah, di sana kita bisa menanam, kita bisa, subhanallah. Bumi yang begitu dibuat mudah untuk manusia, ya. Kita mau bangun rumah, kita mau bangun ini, bangun itu. Allah mudahkan bagi kita bumi ini. Ya, tidak dipikirkan ya, mengapa kalau Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini terbalik-balik ya. Atau bumi ini segitiga atau bumi ini apa? Maka ini akan mempersulit ya umat manusia ya. Kemudian Allah katakan apa? Wal jibala autada ya, dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai watat. Autada ini pasak.
Ini jamak dari kata watat ya. Watat itu adalah mufradnya, bentuk tunggalnya, sedangkan bentuk pluralnya adalah autad ya. Kalau di sini ada teman-teman yang pernah ikut pramuka, ya sebelum buat tenda itu biasanya menanamkan pasak ke bumi kan. Ya, biasanya menanamkan pasak ke bumi supaya tendanya kuat. Ya, maka di sini Allah katakan, ya, wal jibal autada. Coba lihat itu gunung. Ya, telah kujadikan dia sebagai pasak bumi. Ya. Jadi subhanallah, ya antum kita jangan pikirkan gunung ini cuma kumpulan batu yang Allah taruh di bumi, kemudian tidak ada akarnya. Gunung itu ada akar ya. Gunung itu ada akar yang menjulang ke bawah sebenarnya. Ini terbukti oleh penelitian-penelitian zaman sekarang. Bahkan kalau gunung ini tidak ada, ya, maka gaya gravitasi itu tidak akan berfungsi di bumi. Ya, bagaimana kita pikirkan coba ya, bumi ya di luar angkasa sana itu berputar dengan putaran begitu cepat. Kalau sampai tidak ada pasak yang kuat menopang bumi ini, ya bisa jadi kita akan merasakan bagaimana putaran yang sangat dahsyat itu. Betul tidak? Ya, makanya ya Allah ya nanti di sini akan ada balasan dari ayat ini. Wal jibala autari, Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung itu sebagai pasak yang sangat kokoh, sangat kuat ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala cabut gunung ini, maka kita akan terbang yang tidak jelas pokoknya ya. Akan kemana-mana ya. Nah, kemudian Allah terus menyuruh kaum Quraisy ini untuk berpikir ya. Wa khalaqnakum azwaja, dan telah kuciptakan kalian berpasang-pasangan ya. Subhanallah, Adam alaihi salam ya. Ketika ya manusia yang pertama diciptakan Allah adalah Adam. Ya ketika ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dalam keadaan sendirian, dia bosan ya. Dia bosan di surga walaupun dengan kenikmatan yang begitu banyak. Ya dia bosan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang mengambil satu tulang rusuknya kemudian menciptakan Hawa sebagai pendamping hidupnya. Setelah itu baru Adam ya merasa sangat bahagia ketika ada pasangannya. Maka kalau kita perhatikan di dunia ini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala ya selalu menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasang. Ada siang, ada malam ya. Ada air, ada api. Ada depan, ada belakang. Pokoknya selalu berpasang-pasangan. Yang satu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tunggal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan apa? Qul huwallahu ahad. Ya, salah satu bukti ya bahwasanya Allah itu adalah ya, Maha Esa, karena di dunia ini semuanya diciptakan secara berpasang-pasang ya. Semua ada positif, ada negatif ya. Ada luar, ada dalam dan seterusnya. Jadi Allah katakan wa khalaqnakum azwaja. Coba lihat nikmat ini. Kalau seandainya kita hanya diciptakan sendiri ya, tidak ada teman hidup dan seterusnya, maka kita akan bosan ya, hidup di dunia ini ya. Kemudian Allah katakan lagi apa? Masih Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan yang diberikan kepada kepada kita secara umum ya. Wa ja'alna naumakum subata ya. Dan kami jadikan tidurmu itu sebagai subata ya, sebagai waktu istirahatmu. Ya, antum bayangkan ya, nikmat ya, Masya Allah. Ibnul Qayyim ya atau Ibnu Taimiyah ya pernah berkata bahwasanya ya kita itu bersyukur Allah Subhanahu wa taala ciptakan rasa letih, rasa capek. Kenapa? Antum pernah rasakan tidak? Maksudnya kalau ya setelah kita capek itu nikmatnya tidur itu bagaimana? Wallahi nikmat sekali ya. Makanya inilah nikmat yang sangat luar biasa ya. Allah katakan wa ja'alna naumakum subata. Ya kami jadikan tidurmu itu sebagai waktu istirahatmu. Kemudian Allah katakan apa? Wa ja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam ini sebagai pakaianmu. Ya, maksudnya ya malam ini sebagai pakaian tempat kita beristirahat, ya. Wa ja'alna nahara ma'asya. Dan kita jadikan ya, siang ini sebagai tempat kalian untuk mencari rezeki. Nah, maka kalau kita perhatikan teman-teman ya, orang-orang yang menukar fitrah ini, ya Allah katakan di sini apa? Malam itu sebagai tempat istirahat, tempat tidur. Kemudian siang itu adalah ma'asya, ya, tempat kita untuk mencari penghidupan, yang mencari pekerjaan, bekerja di siang hari. Kalau kita tukar fitrah kita, ya fitrah ini kita tukar, maka pasti akan ada yang salah dalam kehidupannya. Misalnya nih orang yang kerja di pabrik atau di mana ya, shift malam dan seterusnya, ya dia bekerjanya di malam hari,
tidurnya di pagi hari. Walaupun teman-teman ya, sama waktu tidurnya, ya misalnya ketika dia bekerja di malam hari, nanti dia di pagi hari juga tidur 8 jam misalnya. Itu akan berbeda ketika dia tidur 8 jam di malam hari. Mau dia tidur 10 jam di pagi hari, kalau dia tidak istirahat di malam hari, maka pasti dia akan merasakan yang namanya capek. Tidak akan ada ar-raha di situ, tidak akan ada namanya subata di situ. Kenapa? Karena tempat istirahat itu adalah di malam hari. Tempat istirahat yang penuh ya. Ya di siang hari juga disunnahkan ada yang namanya qailula ya, beristirahat sedikit di waktu siang ya, beristirahat sedikit. Tetapi kalau kita menukarkan fitrah ini, maka pasti kita akan merasakan kecapean yang sangat luar biasa ya. Orang-orang yang sering begadang kemungkinan akan kena penyakit ya dia telah menukar ya fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, kemudian ayat ke-12 Allah katakan wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami telah bangun di atas kamu ya, 7 lapis langit yang kokoh. Sab'an shidada, ini shidad ini sangat kokoh. Ya, di antara makhluk Allah yang paling besar yang bisa kita saksikan secara langsung adalah apa? Adalah langit ya. Allah menciptakan langit ini tanpa tiang. Wah, dulu saya waktu kuliah itu ditantang oleh dosen ya. Bisa tidak antum mengangkat benda paling ringan di dunia ini, misalnya kertas lah. Kertas ini kita terbangkan tanpa ada tiang di 4 sisinya. Ya semua di kelas menjawab tidak bisa. Ya apalagi Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini yang sangat-sangat besar tanpa tiang ya. Ya, makanya kita itu selalu Allah katakan dalam Al-Qur'an, afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha. Ya, bukankah tidaklah mereka melihat ke atas langit ini, bagaimana kami buat langit ini begitu kokoh ya. Kita disuruh ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi langit. Bagaimana ketika di malam hari begitu indah dengan ya banyak sekali ciptaan-ciptaan Allah di atas sana. Ada mata, ada bulan, ada bintang ya. Allah hiasi langit ini dengan bintang. Kemudian keesokan harinya ada matahari ya. Luar biasa. Dan ingat ya, makhluk yang sangat besar yang bisa kita saksikan ini baru adalah langit yang pertama ya, adalah langit yang pertama. Ya. Allah katakan Allah membangun di atas langit ini ada 7 lapis langit lagi. Ya. Dan jangan pikir langit ini adalah makhluk Allah yang paling besar, tidak. Masih ada makhluk Allah lebih besar di atas langit, adalah kursi ya, tempat kaki Allah Subhanahu wa taala berpijak ya. Allah katakan wasi'a kursi yuhus samawati wal ard. Ya, kursi Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Di atas kursi ini masih ada lagi makhluk yang lebih besar, yaitu al-arsh. Nah, tempat Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Ya, maka apatah lagi dengan Allah. Makanya tidak salah teman-teman ya. Ketika kita dalam sholat kita selalu mengucapkan apa? Allahu Akbar. Ya, makanya ketika kita takbir dalam sholat itu, ya kadang-kadang ketika sholat itu kan kita ini kadang-kadang ada ya masuk urusan dunia apa semua. Nah ini kalau kita maknai perkataan Allahu Akbar, maka harus kita tinggalkan. Kita ini hanyalah makhluk yang sangat kecil ya. Tidak usah dibandingkan dengan langit, dibandingkan dengan gunung ya, dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita. Kita ini termasuk makhluk yang sangat kecil. Maka apa yang akan kita sombongkan? Apa yang harus kita sombongkan di dunia ini ya? Makhluk yang sangat kecil ya, sangat hina. Tetapi ya dengan bangga melakukan kemaksiatan, dengan bangga tidak mau percaya kepada Al-Quran, dengan bangga, dengan sombong ya, tidak mau percaya kepada Rasul kenabian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan wabanaina, kita bangun ya fauqakum, di atas kalian ya sab'an shidada, 7 lapis langit yang kokoh ya, subhanallah. Ya, nanti sini akan ada hubungannya semua teman-teman tentang bagaimana jibal ya, kemudian ini langit, nanti akan ada balasan-balasan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Siang dan malam, ya, kemudian langit yang sangat kokoh. Apa coba yang bisa kita lakukan seandainya Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan hidup kita di dunia ini semuanya malam, ya? Atau sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita di dunia ini semuanya siang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ya ayat 71, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah
man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Ya, katakan kepada mereka wahai Muhammad, seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam ini sampai hari kiamat, ya, tidur terus kerjaan kita, ya. Allah katakan man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Adakah tidak pencipta, adakah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan cahaya? Afala tasma'un. Ya, tidaklah kalian mendengar. Disuruh berpikir kita ini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala jadikan malam ini sarmadan, abadan, ya sampai hari kiamat. Ya, subhanallah, kita bisa mati kedinginan, ya, kita akan banyak yang akan rusak dalam tubuh kita ini. Atau sebaliknya di ayat 72 ya, di surat Al-Qasas Allah katakan, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bil-lail taskununa fih afala tubsirun." Ya. Atau katakan kepada mereka wahai Muhammad, seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini sepanjang menjadikan dunia ini siang terus sampai hari kiamat, ya. Apakah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan malam untuk kalian beristirahat? Afala tubsirun. Bukannya harusnya kalian melihat tentang fenomena ini. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, waja'alna sirajan wahaja. Waja'alna sirajan wahaja. Nah, dan kami menjadikan siraj ini adalah matahari, ya, wahaja itu terang benderang, ya. Matahari itu dia bersinar, ya. Nah, ada dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala membedakan ketika Allah mengatakan bulan dengan mengatakan matahari. Ya, matahari itu dikatakan an-nur, ya, atau ini wahaja, memiliki sinar. Sedangkan rembulan itu dikatakan dengan dhiya, hanya memiliki cahaya. Ya, ternyata ketika dibuktikan zaman sekarang betul seperti itu. Bulan itu tidak memiliki cahaya, dia itu hanya memantulkan dari cahaya matahari. Ya, mungkin yang dari dari kuliah IPA atau dari kuliah umum ini bisa lebih paham dalam menjelaskan ya bagaimana bulan dengan matahari, ya. Dalam Al-Qur'an itu begitu dakik, ya, begitu luar biasa kata-katanya itu, ya, sampai membedakan antara cahaya dengan sinar, ya, yang bisa memancarkan sinar itu cuma matahari. Sedangkan bulan itu hanya dia ya memantulkan dari cahaya dari sinar matahari. Nah, kemudian ya disuruh lihat lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, ya. Dan kita telah turunkan, ya, minal mu'sirat. Mu'sirat ini dari awan, ya. Ada beberapa pendapat ulama, ya, pendapat paling kuat ini adalah awan. Ma'an sajjaja, ya, air yang sangat deras, ya, air yang sangat deras. Sajjaja ini terus menerus kemudian tercurah dengan hebat, ya. Untuk apa? Linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa, ya. Untuk kami menumbuhkan biji-bijian dan nabatan itu tanam-tanaman. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang, ya. Nanti mungkin tafsiran tentang hujan ini bisa lebih jelas dalam surat Abasa. Kalau kita sudah sampai ke sana, nanti tolong diingatkan, ya. Ya, antum bayangkan, ya, petani itu, ya, dia hanya menanam biji atau buah atau apa namanya biji, ya. Nah, kemudian dia tinggalkan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dialah yang membuat yang tadi pupuk atau apa tadi itu tumbuh kemudian menjadi habban, ya, biji-bijian, kemudian menjadi tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu, ya. Jadi dari hujan ini ya Allah, ya, menumbuhkan biji-bijian kemudian tanam-tanaman, ya. Kenapa di sini ada yang Allah Subhanahu wa taala, ya, mengedepankan habban dari nabat. Ya, habban ini ya biji-bijian, ya, seperti beras, gandum. Kalau di Arab itu ada namanya adas, ada namanya ful, ya. Kemudian nabatan itu adalah tanaman-tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan. Itu masuk dalam kategori nabat. Nah, dalam ayat ini kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, duluan mengatakan nabat, habban sebelum nabat? Ada yang bisa memberikan tadaburnya di sini, teman-teman? Kira-kira apa? Nah, Al-Quran itu tidak asal-asal memilih kata, ya. Mungkin karena biji-bijian itu dia menumbuhkan kayak gandum, padi, kayak makanan pokok.
lebih dibutuhkan mungkin Ya. dari nabat. Betul, Masya Allah itu. Nah, itu diantara jawabannya para ulama, tadabbur para ulama bahwasanya Quran ini tidak main-main dalam memilih lafaz ya. Ya, tidak sembarangan dia menaruh habban duluan kemudian nabat ya. Ini ada maknanya di dalam situ ya. Ya habban itu adalah jenis biji-bijian seperti yang dikatakan tadi oleh saudara kita bahwasanya ya, habban di sini adalah biji-bijian ya seperti beras. Kalau di Arab mungkin gandum ya karena makanan pokoknya adalah roti. Ya, kemudian ada juga namanya adas ya. Ya mungkin yang enak rasanya itu kalau di Arab itu cuma 1 real sudah bisa dapat roti dengan adas ya. Kemudian ada juga namanya full ya. Kita di Indonesia ya bisa jadi misalnya ada nasi itu sudah cukup untuk kita. Ya sebaliknya kalau di rumah kita cuma ada buah, memang mungkin bisa untuk membuat kita kenyang, tapi ada yang kurang ya. Karena memang yang menjadi makanan pokok utama itu adalah habban ini ya, biji-bijian. Adapun tanam-tanaman ini adalah sekunder ya, sebagai pelengkap. Nah, kalau katakan apa? Linukhrija bihi habban wa nabata. Ya Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan biji-bijian dan tanam-tanaman. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang ya. Subhanallah. Ya, kita lihat di Indonesia ini ya. Kalau kita ingin mentadabburi ayat-ayat ini, lihat Indonesia ya, begitu rindang, begitu indah. Ya, bagaimana dalam satu petak tanah ya, itu bisa tumbuh beberapa jenis buah ya, padahal ini satu petak tanah loh, tumbuh beberapa jenis buah yang rasanya berbeda-beda. Subhanallah, ini siapa yang buat ini? Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam satu petak ya, dalam satu kebun ada pohon rambutan, ada pohon durian, ada pohon kelapa, sama-sama nabat ini, sama-sama jenis nabat dia, jenis tanam-tanaman ya, tetapi rasanya bisa berbeda. Subhanallah. Siapa yang bisa membuat seperti ini? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kita tadabbur ya, bagaimana coba lihat ya, satu tanahnya sama, tapi kok bisa menghasilkan tanaman yang berbeda dan rasa juga berbeda. Nah, wajannatin alfafa. Sampai di sini kita stop paragraf yang kedua ya. Jadi tadi paragraf yang pertama amma yatasaalun, kemudian tentang nikmat ini paragraf yang kedua. Nah, di paragraf yang ketiga kita pindah, Allah langsung mengatakan apa? Inna yaumal fasli kana miqata. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya hari Al-Fasl itu membagi-bagi ya, kana miqata, itu telah ditetapkan waktunya. Tidak mungkin dikurangi dan tidak mungkin ditambah ya. Sudah pas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tahu kapan terjadi hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah yang Maha Tunggal. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Nah, dalam bahasa Arab itu ya hari kiamat itu memiliki banyak sekali nama. Bahkan di juz 30 ini nanti coba kita kumpulkan ya nama-nama hari kiamat. Nah, di antaranya adalah ini, Yaumal Fasli. Ada yang tahu bahasa Arabnya fasli apa? Nah, fasli itu adalah kelas ya. Jadi di kelas-kelas. Ya, jadi hari kiamat itu kalau kita ingin tadabbur ini, kalau di terjemahan dikatakan hari keputusan ya. Sulit dirasakan ya, makanya kalau berdasarkan terjemahan kita sulit merasakan ayat ini. Allah mengatakan inna yaumal fasli kana miqata. Ya, sesungguhnya hari al-fasl ini atau hari kiamat ini sudah ditetapkan harinya. Kenapa dinamakan yaumul fasli? Antum lihat kelas ya. Kelas itu kan kita dibagi-bagi ya, ada kelas A, kelas B, misalnya kelas C, kelas D. Dibagi-bagi misalnya berdasarkan apa? Nah, di hari kiamat ini nanti kita akan dibagi-bagi juga. Ya, orang yang beriman dengan orang yang beriman nih. Orang yang kafir dibagi lagi dengan orang kafir. Pokoknya berdasarkan kelompoknya masing-masing. Makanya ya, di ayat selanjutnya apa Allah katakan ya? Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Subhanallah. Nah, Allah katakan ya, ketika sangkakala yang kedua itu ditiup, mereka bangkit, kemudian datang secara afwaja. Afwaja kita artikan di sini berbondong-bondong ya, tapi kalau kita bukan tadabbur afwaja ini adalah berkelompok-kelompok. Ya, berkelompok-kelompok ya. Ya, makanya paslah ketika Allah katakan di sini yaumul fasli, ayat setelahnya ini Allah kasih afwaja ya, berkelompok-kelompok ya, berdasarkan imamnya, berdasarkan pemimpinnya ya. Allah katakan yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Di hari itu kita akan panggil manusia ini dengan imam-imam mereka. Nah, di dunia ini ya kita imamnya misalnya Nabi Muhammad, ya kita mengikuti Nabi Muhammad, kita yang cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan dikumpulkan
atau kita akan diklasifikasi, kita akan dimasukkan ke dalam kelompok Nabi Muhammad. Kalau masalahnya kalau kita di dunia ini ya, fans misalnya sama, mohon maaf ya, K-pop atau apapun itu, ya siap-siap saja di hari kiamat nanti dikumpulkan juga bersama mereka, karena akan dikumpulkan bersama imam, bersama dengan panutan, ya, bersama dengan orang yang kita kagumi, ya, yang kita jadikan dia sebagai patokan dan panutan. Ya, lil asaf ya, sekarang kita lihat ya, remaja, ya, kemudian para akhwat ya, bahkan ada banyak para akhwat ya yang sangat-sangat kecanduan dengan barang ini ya, K-pop. Ini Anda rasa ini sudah hilang fitrah kewanitaannya. Bisanya loh suka sama, mohon maaf ini, laki-laki yang seperti bencong ya. Itu dalam, kalau Anda lihat foto-fotonya, subhanallah, K-pop apa semua ini, di mana gantengnya itu? Maksudnya di mana rujulannya, di mana kelaki-lakiannya itu? Tidak ada sama sekali ya. Ya, begitu juga mungkin dengan laki-laki ya, bagi suami-suami yang terlalu fans misalnya sama Cristiano Ronaldo ya, atau siapapun itu pemain-pemain bola, ya ditakutkan rasa cinta yang berlebihan ini ya bisa masuk dalam kelompok mereka nanti. Ya, makanya ya tidak ada yang patut atau yang harus kita idolakan di dunia ini kecuali siapa? Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harapkan ya, maksudnya ya, komunitas Halwi ini, ya Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan nanti kita dalam satu kelompok ya dengan imam kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka jangan jadikan ya komunitas dagang kita ini hanya komunitas biasa ya. Mari kita bangun ya komunitas dagang ini berdasarkan ketakwaan ya, berlandaskan ya bagaimana kita bisa mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengharapkan ya kita dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini di paragraf yang ketiga ini ya Allah Subhanahu Wa Taala ingin menggambarkan kepada kita bagaimana hari kiamat itu ya. Ya, Allah katakan apa? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ya, di ayat yang sebelumnya tadi ya Allah katakan wa banaina fawqakum sab'an shidada ya. Kita telah bangun di atas kalian itu langit yang begitu kokoh, tetapi di hari kiamat Allah akan buka langit itu. Coba bayangkan langit yang kokoh yang kita lihat itu begitu kuat, tidak ada kesalahan, tidak ada bocornya, tidak ada lubangnya, tidak ada apapun. Tetapi di hari kiamat nanti Allah akan buat kayak pintu-pintu. Ya, di situ nanti malaikat akan turun. Ya, pemandangan yang sangat menakutkan ya, pemandangan yang sangat menakutkan. Kemudian Allah katakan apa? Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Di ayat yang sebelumnya tadi Allah mengatakan apa? Gunung ini adalah sebagai pasak bumi ya, yang membuat bumi ini menjadi apa? Menjadi kokoh ya. Tetapi di hari kiamat ya, subhanallah, Allah akan jalankan gunung-gunung ini fakanat saraba, seperti fata morgana. Barusan kita lihat dia di sebelah kanan kita, tiba-tiba sudah hilang. Tiba-tiba si gunung ini sudah hilang, dibuat hilang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di ayat yang lain Allah katakan watarul jibala tahsabuha jamidan wa hiya tamurru marra sahab. Ya, kalian melihat gunung ini, kalian kira dia diam, padahal nanti di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan menggerakkan dia sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan awan ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan awan. Makanya Allah katakan di surat Al-Qiyamah di surat Al-Qari'ah wa takunul jibalu ka'ihnil manfush ya. Gunung itu dijadikan sebagai seperti suf. Ini tuh suf apa? Bahasa Indonesia suf ini cotton. Kapas ya, seperti kapas yang berterbangan. Ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus ya, ayat sebelumnya. Ketika gunung ini Allah cabut dari pasaknya ya, dari bumi, maka manusia akan terbang. Ya, gravitasi tidak ada lagi. Maka yang menahan gravitasi sekarang ini gunung yang dijadikan sebagai pasak. Tetapi ketika gunung Allah angkat ya maka subhanallah kita akan terbang seperti farash, seperti kupu-kupu yang berterbaran. Makanya di hari kiamat nanti ya Allah katakan wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda bariza ya. Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala jalankan dan hilangkan gunung ini, dan kita akan melihat bumi ini menghampar begitu luas. Tidak ada lagi dataran rendah dan dataran tinggi. Ini sudah mau siap-siap menuju ke hari penghakiman ya. Nah, kemudian Allah katakan apa?
Inna jahannama kanat mirsada. Nah, sesungguhnya neraka jahanam itu sekarang itu sedang mengintai, mengawasnya orang-orang yang siap masuk di dalamnya, diintai terus, ya. Ya, bahkan Allah katakan di antara ya pendapat para ulama bahwa orang itu tidak akan masuk surga sebelum dia akan melewati jahanam ini. Makanya minimal 17 kali dalam sholat kita, ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan kita di jalan yang lurus. Allah katakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di antara terjemahan atau tafsiran dari siratal mustaqim ini adalah nanti ya, sirat di hari kiamat itu. Semua akan melewatinya, ya. Ya, riwayatnya mengatakan ya si jembatan ini ada yang mengatakan ya setipis setipis rambut, ya. Nah, di antara orang-orang itu ada yang melewati sirat ini secepat kilat. Maka orang yang beriman, ya, ada yang berjalan dengan pelan-pelan. Bayangkan, lihat di kiri kanan, ya, orang yang sedang ditarik, diambil, ya. Ada yang berjalan dengan perutnya, kemudian ini si neraka ini datang dan tangkap, ya. Jadi tidak berhasil melewati sirat ini, tidak berhasil melewati jembatan ini, ditangkap oleh si sirat ini dan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya Allah katakan di sini, inna jahannama kanat mirsada, ya. Sesungguhnya jahannam itu sedang mengintai orang-orang yang siap masuk di dalamnya. Siapa mereka itu? Ini. Litagina ma'abah, ya, mereka yang tagin ma'abah, ya, tentang mereka orang-orang yang melampaui batas. Ya, tagwa itu adalah orang yang melampaui batas. Misalnya, maksudnya dari tagwa itu adalah misalnya ini batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan-larangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ente jangan lewat sini, di sini ada singa misalnya. Nah, orang-orang togi ini, tagwa, ya, mereka itu yang melampaui batas. Sudah tahu-tahu di sini ada singa, ya mereka coba-coba kasih masuk satu kaki di sini atau dua kakinya, dan nanti akan dimakan oleh singa ini. Itu orang tagwa itu, ya, orang-orang yang melampaui batas, yang melewati batasan-batasan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah katakan fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, sesungguhnya mereka yang melampaui batas, ya, kemudian lebih memilih kehidupan dunia, maka jahim, maka neraka adalah tempat kembali mereka, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjauhi kita dari kelompok orang-orang yang tagha ini, ya. Allah katakan apa? Labithina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal di dalam neraka ini ahqaba. Hukub itu mufradnya, ya. Kemudian jamaknya itu bentuk pluralnya adalah ahqab. Hukub ini adalah sebuah periodik waktu, ya. Ya, waktu. Ada yang mengatakan hukub ini adalah 70 tahun. Ada juga yang mengatakan ya hukub ini 80 tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun, ya. Dan ingat, ya, di dalam hal itu dikatakan ya ketika ya ditanya apa itu hukub, najiduhu samanina sana, ya. Hukub itu adalah 80 tahun, kata ya sahabat. Ya kullu sanatin 12 syahron. Setiap tahun ada 12 bulan, ya. Wa kullu syahrin 30 yauman. Dan setiap bulan ada 30 hari. Wa kullu yaum, Allah dikatakan alfu sanah. Setiap hari itu adalah 1000 tahun, ya. Ya, kita taruh coba misalnya 70, ya, bentuk 70. Coba dikali 365, ya. Dikali berapa itu hasilnya? Berapa tahun kita akan orang-orang kafir akan di situ, ya. 70 dikali 365 dikali 1000. Nah, itu kalau kita ambil yang paling rendah, ya, paling rendah 70 kita kali 365 hari, 70 tahun maksudnya, dikali 365 hari dikali 1000 tahun, ya, 1000 alfisana, ya. Itu hasilnya adalah di kalkulator adalah 25.000 berapa ya banyak sekali, ya. 25 juta. Nah, 550 tahun. Subhanallah, ya. Itu hukub, ya. Satu hukub. Tapi Allah katakan siapa? Apa? Ahqab. Ya, ada 200 sudah banyak sekali jumlahnya. 25 juta 550 tahun. Kalau kita taruh ini 100 di sini, wah ini sudah tidak terhingga lagi. Dan ingat, mereka akan tinggal di dalamnya adalah ahqaba. Hukub demi hukub, ya.
Ya, jadi hukum ini misalnya mereka siksaannya seperti ini, kemudian hukum berikutnya siksaannya begini, begitu seterusnya. Ya, subhanallah. Ya, makanya kita tidak boleh juga terlalu memudah-mudahkan perkara ini. Memang betul ya teman-teman, orang yang ahlu tauhid ya ujung-ujungnya itu akan masuk surga. Betul itu. Ya, itu salah satu keutamaan orang yang bertauhid. Ya, beda dengan orang kafir. Orang kafir ya, itu mereka kekal di dalam neraka. Ya. Tetapi ya apakah kita tahan ya kalau disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Satu hari saja kita disiksa di akhirat itu kayak dengan 1000 tahun di dunia. Subhanallah. Dan itu kita rasakan waktu dunia nanti di sana. Bagaimana 1000 tahun kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang berbuat togo tadi, berbuat melampaui batas. Allah katakan apa? La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan rasa dingin dan juga air minum. Tidak dikasih air minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali ya illa hamiman wa wassaqa, ya kecuali hamim ini adalah air panas ya, air yang sangat panas, air yang sangat mendidih yang kalau diminum itu qatta'a am'a'ahum ya. Fasuqu ma'an hamiman, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diberikan air hamim ini kemudian faqatta'a am'a'ahum ya. Usus-usus itu akan terpotong-potong kalau minum ini. Ya, wa ghassaqu ini adalah yang menjijikkan sekali ya. Nah, di antara pengertian ghassaqu ini adalah huwa majtama'a min sadidi ahli nar ya wa uruqihim wa dumu'ihim wa juruhihim. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan nanah-nanah penghuni neraka. Ya, antum bayangkan sekarang ini misalnya jumlah manusia di dunia ada 6 miliar. Yang beriman itu hanya 1,4 miliar, tidak sampai sepersekiannya. Antum bayangkan, belum lagi orang-orang kafir yang sebelumnya ya, orang-orang kafir yang zaman-zaman sebelumnya. Itu dikumpul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan mereka dibakar ini kan, dibakar. Orang kalau dibakar kan mengeluarkan apa? Mengeluarkan nanah. Ya, si nanah ini akan dikumpul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa urukihim, keringat-keringat mereka juga dikumpul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dumu'ihim, air mata mereka juga ya dikumpul ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa juruhihim, ya bekas-bekas luka mereka juga dikumpul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diberikan minum ya oleh mereka. Mereka harus minum nih teman-teman ya, mereka harus minum, mereka betul-betul kehausan. Ya kalau kita tarik mundur lagi, ya kira-kira itu kita nanti menunggu persidangan Allah itu, ketika kita dibangkitkan nanti, itu ada sekitar 50.000 tahun. 50.000 tahun kita akan menunggu sampai Allah Subhanahu Wa Taala memulai persidangan. Ya, ada 50.000 tahun. Orang-orang yang beriman, ya dia akan merasa 50.000 tahun itu cepat. Ya makanya kan diriwayatkan ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yauma la dhilla illa dhilluh, yang dimana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Ya ini di perlindungan inilah di masa penungguan ini, menunggu kapan Allah Subhanahu Wa Taala akan memulai persidangan. Ya semua kita ya dari zamannya Adam sampai zamannya Nabi Muhammad yang terakhir itu menunggu ya kapan Allah Subhanahu Wa Taala akan memulai persidangan ya. Maka diriwayatkan dan matahari itu cuma 1 mil ya. Ada yang mengatakan 1 mil, ada yang mengatakan cuma 1 jengkal di kepala kita ya. Maka ada yang tenggelam dengan keringatnya ya, saking menakutkan ya posisi ketika itu. Makanya seluruh umat manusia nanti akan berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Ada kisahnya nanti mungkin akan dibahas ya, akan berbondong-bondong kepada Nabi Adam, kemudian meminta syafaat ya supaya Allah Subhanahu Wa Taala memulai persidangan, tapi Nabi Adam tidak mau. Kemudian akan mereka berbondong-bondong lagi kepada Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Nuh dulu baru Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir kepada ya, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan meminta kepada Nabi Muhammad, dan akhirnya Nabi Muhammad pun bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memulai persidangan. Antum bayangkan 50.000 tahun menunggu, kemudian tiba-tiba masuk neraka kehausan. Tidak ada air minum kecuali ini hamim dengan ghassaq. Terpaksa mereka minum, ya. Terpaksa mereka minum, ya. Harus mereka minum, ya. Tidak mau lagi. Makanya Allah katakan ketika mereka minum hamim ini, itu ya, tubuh mereka itu, usus-usus mereka itu tercabik-cabik, ya. Subhanallah, ghassaq, ya. Ya, nanah-nanah ini diminum oleh mereka, ya. Ya bahkan ya
di ayat yang lain ya dalam surat Zukhruf, ya mereka ini ahli-ahli neraka ini memohon kepada malaikat Malik ya penjaga neraka, ya mereka mengatakan apa? Wanadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Ya, wahai malaikat Malik penjaga neraka, tolong bilang sama Tuhanmu bunuh saja kita, ya. Bunuh saja kita, tidak ada guna kita seperti ini ya. Maksudnya ya, mereka disiksa kemudian tidak mati ya. Mereka minta bunuh saja. Tetapi apa kata Malik? Ya, qala innakum makithun, ya, tidak bisa, kalian akan tetap tinggal seperti itu di dalamnya ya. Makanya juga orang neraka juga di ayat yang lain ya dalam surat Ghafir mengatakan wa qala alladziina finnari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab, kata mereka. Ya, mereka berkata kepada penjaga-penjaga neraka ya, tolong panggil, bilang kepada Tuhan, ya, bilang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan azab kita ini walaupun cuma 1 hari, kata mereka ya. Sudah tidak kuat ini ya, maksudnya diazab, dimatikan kemudian dihidupkan lagi, tidak ada mati di situ, pokoknya terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Allah katakan fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Merasakan azab itu tidak akan kita berikan kecuali azab yang bertambah ya. Allah katakan di sini apa? Illa hamiman wa ghassaqah ya. Jazaa'u wifaqah ya. Pembalasan yang setimpal ya. Pembalasan setimpal untuk kalian. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya dahulu mereka itu tidak pernah mengharapkan hari perhitungan ini, hari kebangkitan ini. Mereka tidak mau. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka juga benar-benar mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Dan segala sesuatu itu ya telah kami catatkan. Tidak ada yang luput. Ya, seluruh amal baik dan amal buruk kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan ayat ke-30 apa? Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Nah, Abdullah bin Amr ya, berpesan ya dengan dalam ayat ini. Dia katakan lam yanzil ala ahlin nar ayatan asyadda min hadhil ayat. Tidak pernah turun ayat kepada penduduk neraka yang lebih keras, yang lebih menakutkan selain ayat ini. Ya, jadi azab di neraka itu tidak fluktuatif ya, tidak naik turun. Tidak pernah turun ya, tidak pernah stagnan, dia selalu naik ya. Maka Allah kata fadzuqu falan nazidakum illa azaba ya. Ya, maka rasakanlah azab yang tadi, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab. Dan coba perhatikan ya, di sini Allah ingin menghina ya. Zaku ya zuku itu dalam bahasa Arab itu digunakan untuk apa? Untuk makanan. Ya, misalnya saya katakan zuktut to'am, untuk sesuatu yang enak. Kalau rasa itu adalah sya'ara yash'uru, ya, rasa. Sya'artu apa? Sya'artu bi alam ya, saya merasakan sakit di tangan misalnya. Tetapi di ayat ini Allah katakan fadzuku ya. Ini Allah ingin hina betul-betul ini Allah katakan fadzuku. Rasakan itu azab seperti makanan ya. Falan nazidakum illa azaba. Dan kami tidak akan tambahkan kepadamu kecuali azab. Jadi azab di neraka itu naik ya terus. Makanya Allah katakan la bisina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal dalamnya ahqaba. Misalnya 25 juta tahun azabnya seperti ini. Kemudian 25 juta tahun berikutnya azabnya begini. Begitu seterusnya. Tidak pernah terputus. Nah, karena ini sekarang sudah jam 10. Nah, insya Allah ya pembahasan ya 10 ayat terakhir kita akan lanjutkan pekan depan. Masya Allah susunan ya paragraf keempat ini kita akan lanjutkan. Ini bercerita tentang subhanallah bagaimana kenikmatan orang yang beriman. Setelah Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan bagaimana neraka, nanti setelah ini balasannya orang yang beriman bagaimana, itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan.